Ini strike. Oh, ini kalau misalnya strike harus cepat karena di bawahnya biasanya banyak kayu-kayu nih. Sensasi berbeda saya rasakan dalam setiap perlawanannya. Ikan terus menarik ke bawah untuk kembali bersembunyi di antara sela-sela pohon di dalam sungai. Lumayan nih, size-nya lumayan. Akhirnya, perlawanan dari seekor baung pilar berhasil saya tuntaskan dan ikan sudah aman di atas perahu. Ini nih target kita nih, baung pilar. Tuh, Sungai Kampar, Riau. Angku nih size-nya memang rata-rata segini ya? Atau ini masih kecil? Oh, itu masih kecil tuh. Tuh. Kalau menurut Angku nih size segini masih kecil di sini. Masih babynya, masih banyak yang lebih besar. Baung memiliki rahang yang cukup kuat. Tidak heran jika mangsa yang sudah disergap akan sulit melepaskan Nah, diri. ini giginya nih. Seperti kebanyakan catfish, dia kayak kertas pasir tuh buat ngunci mangsanya. Dia makannya dengan cara nyedot, terus dia kunci pakai itu. Matanya yang kecil tuh nggak terlalu berfungsi maksimal buat nyari mangsa. Jadi dia pakai sungut-sungutnya ini sebagai sensornya buat mencari mangsa. Mantap. Oh, kenapa nih? Kenapa? Kenapa ini? Aduh, bisa kena ya. Diapain tuh anak-anak? Ini bang kena apa? Patil baung katanya. Gangguin kali nih. Gangguin Enggak, kena patil baung bang. Oh, Ini kata teman-temannya kena patil baung tadi. ya kena patil bau. Iya. Oh, gampang. Nah, obatnya apa tuh bang? Ada obat nggak? Ada. Diambil lendir ini aja, lendir baungnya aja. Tempelkan sana, anak tangan yang kena. Coba tengok. Mana tangan yang kena? Nih. Oh gitu aja. Sip. Diam. Diam. Nah, istirahat tuh. Oh, langsung diam dia. Meskipun belum ada penelitian ilmiah tentang lendir baung, tapi pengobatan secara tradisional ini menjadi salah satu yang dipercaya warga untuk mengurangi rasa nyeri akibat kena patil ikan. Iya, sama-sama. Yang penting udah sembuh kan? Nuh. Nah, kabur nih bocah-bocah. Strikeback Mania, Sungai Kampar adalah salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Provinsi Riau. Secara historis, Sungai Kampar pada zaman dahulu berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan antara daerah pedalaman di Riau dengan wilayah pesisir. Saat ini, Sungai Kampar bukan hanya untuk jalur transportasi, tetapi memiliki potensi besar lainnya dalam bidang perikanan dan pariwisata. Kebetulan banget saya bertemu Angko Bodo, tapi kami tidak hanya berdua. Ada Haris dan Irwan yang ikut bergabung menemani saya memancing. Tidak sampai 1 jam, kami sudah sampai di spot. Hari ini saya udah nyampai di aliran Sungai Kampar nih. Tepatnya di Muaru Saku, nama daerahnya. Di sini saya mau nargetin baung. Mau nyari baung pilar di sini khususnya. Mancing mania strikeback, mantap. Baru beberapa saat menurunkan umpan dengan teknik dasaran, Angko Modo merasakan adanya sambaran. Strike! Jika dilihat perlawanannya, ikan berukuran cukup besar. Tidak hanya gertakan saja. Namun dengan kepiawaiannya, Angko Modo mampu meredakan tenaga ikan hingga akhirnya melemah. Target kita yang dari tadi kita cari-cari nih, baung pilar. Baru pertama nih saya ketemu ikan baung pilar. Mantap. Kilo lebih nih ya bang. Oke. Sekitar itu. Sekitar 1 kiloan mungkin lebih nih. Bernama latin Hemibragus wiki atau baung geso, biasanya warga sekitar menyebutnya.
memang berbeda dengan baung yang pada umumnya. Ini nih target kita, baung pilar. Oh, dia bedanya tuh warnanya sama baung yang biasa. Sama kepalanya ini agak gepeng. Dia sama-sama punya 3 patil nih. Ini sungut-sungutnya nih buat sensor dia nyari makan nih. Dia bisa baca gerakan, suara-suara segala macamnya tuh dari sensornya ini. Nah, matanya kecil tuh. Apalagi dia suka main di area yang keruh kayak gini. Mancing mania strike back, mantap! Begitu Angko berhasil mendapatkan strike, saya langsung tergiur untuk mencoba teknik dasaran. Mau bikin rangkaian dasaran buat mancing baung pilar. Walaupun bukan berada di laut, namun timah yang digunakan ternyata berat juga. Ini timahnya nih lumayan gede nih, sekitar 200 gram ya, Bu? Ya. 200 gram timahnya. Karena kita mancingnya nih di arus yang lumayan deras. Selain timah yang besar dan berat, ada trik pengamanan untuk kailnya nih Strike Big Mania. Kalau ini dia pakai safety. Karena baung pilar ini suka mancing habitatnya di kayu-kayu. Jadi kalau pakai safety, rentan nyangkut kemungkinan kurang. Nah, kalau gini udah aman nih. Tinggal nunggu si baung pilarnya makan. Oke, kita coba ya. Untuk memancing baung pilar atau geso ini, ada umpan yang gacor, yaitu ikan hidup. Ini ikan botia ini dipilih, selain dia makanan alami dari si baung, dia juga yang paling lama bertahan kalau dicantolin kail ya. Ikan ini bunyi di bawah. Oh, getarannya gitu ya? Oh, dia juga Itu ada salah satu penariknya gitu. si geso, baung pilar itu. Kami sengaja menurunkan beberapa joran agar peluang strike-nya lebih besar. Suara lonceng yang dipasang pada joran akan menjadi tanda ketika umpan sudah dimakan sang predator. Nah, ini tambahan satu lagi nih, pakai kerincingan. Jadi kalau ditinggalin nanti kita mancingnya, dia bakal bunyi. Tuh, kalau ditarik tuh. Masangnya gini nih. Cuaca hari ini benar-benar panas sekali Strike Big Mania. Tenaga kami pun jadi lebih cepat terkuras. Strike Back Mania, ini sekarang udah siang, cuacanya cukup panas di sini, panas sekali. Karena di sini di Riau ini salah satu daerah yang dilintasi oleh garis ekuator. Jadi wajar nih kalau udah jam segini, panasnya itu luar biasa. Saya pun memastikan dengan melihat aplikasi di perangkat seluler. Ternyata ini memang anginnya lagi mati nih bisa dibilang. Cuman 3 km per jam, makanya ini suasananya selain panas juga bikin basah nih. Tapi mudah-mudahan ikannya nggak mati, masih mau makan. Ini kita mau cari lagi nih, kita pindah ke bawah ya bang. Nah kita mau geser ke bawah, mudah-mudahan di bawah sambarannya makin banyak nanti. Oke. Dari perahu sebelah, ternyata Irwan juga berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Irwan begitu menikmati perlawanan dari sang predator penghuni Sungai Kampar. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Irwan untuk mengakhiri perlawanan ikan. Kembali seekor baung pilar berhasil ditaklukkan oleh Irwan. Ikan bersungut ini lebih menyukai perairan berarus deras dengan dasar perairan berlumpur, berpasir, dan bebatuan. Melihat Irwan sudah berhasil menaikkan ikan, Haris langsung mengganti umpannya dengan yang lebih segar. Pergerakan lincah ikan botia dalam air akan menimbulkan getaran yang mampu menarik perhatian ikan target. Strike! Pertarungan dengan ikan berlangsung cukup cepat karena ukurannya memang tidak terlalu besar. Sama seperti dengan jenis catfish pada umumnya, ikan baung tidak memiliki sisik. Sebagai perlindungan diri dari gesekan, dia cukup mengandalkan lendir licin yang menyelimuti tubuhnya. Perahu kembali bergeser untuk mencari spot yang lebih potensial. Meskipun menggunakan teknik dasaran, kami harus rajin pindah spot untuk hasil yang lebih memuaskan.
Haris sepertinya sudah menemukan spot potensial untuk mendapatkan sambaran ikan. Ikan botia yang baru saja diturunkannya langsung mendapat sergapan dari dalam air. Strike! Raut muka gembira Haris tidak bisa ditutupi lagi begitu berhasil mendapatkan perlawanan dari sang predator. Perlahan ikan mulai menyerah. Kembali seekor baung pilar berhasil menghiasi parade strike kami. Harus hati-hati dalam menangani ikan satu ini. Salah penanganan bisa-bisa kita jadi korban patilnya seperti anak-anak tadi. Strike Back Mania, meskipun masuk dalam kategori ikan predator, baung memiliki kebiasaan hidup bergerombol. Mendiami tepian sungai yang teduh dan terlindung menjadi caranya bertahan hidup di alam liar. Dari hasil penelitian, ikan baung mulai masuk fase pemijahan ketika awal musim penghujan, yaitu di bulan Oktober. Itu sebabnya mereka mudah didapatkan ketika kondisi air sedang tinggi-tingginya. Haris sepertinya benar-benar on fire Strike Back Mania. Posisinya sangat ideal untuk mendapat sambaran ikan. Strike! Meskipun tenaga ikan kali ini cukup kuat, namun pengalamanlah yang berbicara. Kembali seekor baung berukuran cukup besar berhasil dipaksa naik oleh Haris. Kali ini dari jenis yang berbeda, yaitu baung pangkal biasa ikan ini disebut. Menurut beberapa orang, baung pangkal ini cukup sulit untuk dipancing. Perbedaan antara baung pilar dan baung pangkal terletak pada bentuk dan ciri-ciri fisiknya. Baung pilar memiliki tubuh lebih ramping dan lebih panjang, sedangkan baung pangkal lebih kekar dan tubuhnya lebih pendek. Baung pangkal juga memiliki kepala yang lebih besar dan mulut yang lebih maju jika dibandingkan dengan baung pilar. Rasanya dagingnya pun lebih enak jika dibandingkan dengan ikan baung pilar. Tak heran jika harganya juga cukup tinggi. Haris benar-benar patut diacungi 2 jempol ini Strike Back Mania. Umpannya kembali disambar oleh sang predator. Strike! Meskipun cukup menikmati sensasi strike-nya, namun Haris tak mau membuang-buang waktu. Ikan pun berhasil menyerah di tangan Haris. Seekor baung pilar kembali mengisi pundi-pundi strike Haris. Mantap! Hari sudah semakin siang, saya dan Angkomodo pun berinisiatif untuk menepi dan mengisi perut terlebih dahulu. Angkomodo langsung menyiangi ikan baung pilar yang berhasil didapat. Strike Back Mania, ini sekarang kita lagi istirahat, mau masak ikan hasil yang kita pancing tadi ya. Iya, oke. Ini kita bakal masak pindang baung pilar. Iya. Ini teman-teman yang lain masih mancing di belakang. Mereka masih penasaran tuh lagi cobain casting. Biarin aja, kami yang nyiapin makanan, nanti kalau udah selesai mereka tinggal dipanggil. Bumbu rempah sudah disiapkan akan kami gunakan untuk masak pindang baung. Nah ini biar nggak repot nguluk-nguluk di lokasi, jadi Angku udah nyiapin bumbu halusnya nih. Ada kunyit bawang putih dan beberapa bumbu rahasia lainnya nih. Ya kan Bu? Oke. Ini kita tumis bawang dulu atau? Bawang dulu ya. kita. Agar aroma masakan lebih harum, bumbu rempah yang sudah diiris harus ditumis terlebih dahulu. Masakan pindang ikan memiliki asal-usul yang cukup beragam di setiap daerah. Namun yang pasti, daerah pesisirlah yang awalnya membuat menu pindang ini karena bahan dasarnya dari ikan. Selain cita rasa pedas, salah satu ciri khas masakan pindang adalah rasa asam yang berasal dari asam kandis ini. Ini bumbu tambahannya asam kandis. Ini dari apa dia, Bu? Dari buah kandis. Oh ya, buah kandis. Dari buah kandis yang dikeringin. Jadilah asam kandis. Langsung aja ya. Ya. Nah, ini ikannya udah mendidih, tinggal masukin ikannya. Ikannya masukin semua, Bu? Oh jangan, kepalanya dulu. Karena kepalanya agak lama matangnya. Oh, Kalau dagingnya duluan, Hancur. cepat hancur. Oh, iya. Jadi kepala kepalanya dulu ya. nanti Oke. agak lama dikit, baru dagingnya kita masukkan. Jadi sama-sama matang dia. Ikan dimasukkan setelah kuah pindang sudah mendidih, lalu tunggu hingga bumbu meresap sempurna ke daging ikan. Hal ini bertujuan supaya daging ikan tidak hancur.
Aroma pindang ini benar-benar harum sekali, membuat perut saya semakin lapar, Strike Back Mania. Jadi terakhirnya nih tambahin daun bawang sama seledri. Seledri biar wangi. Kurang dari 1 jam, pindang baung pilar sudah jadi. Dari warnanya saja sudah menggoda selera ya. Mencium aroma masakan kami, perahu yang digunakan Haris dan Irwan pun langsung merapat. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mumpung masih hangat, langsung kita santap saja pindang baungnya. Manis, asam, pedas, menjadi perpaduan rasa di setiap gigitannya. Gimana rasa dagingnya, enak kan? Nah ini rasa baung pilar ini tekstur dagingnya nggak terlalu alot ya. Jadi kalau dimasak pindang ini cocok rasa ini, Bu. Ya. Karena bumbu pindang ini kan dia kuahnya itu kayak segar gitu. Asam, pedas, dia itu nyatu jadinya segar rasanya. Ini rasanya luar biasa. Saya masih cukup penasaran dengan spot kali ini, Strike Back Mania. Kalau pakai teknik casting, kira-kira bisa dapat ikan apa ya? Nah Bang, kalau kita casting di Sungai Kampar ini, biasanya bisa dapat ikan apa aja? Ada les tembiring, ada ampala. Nah, you sukanya apa? Kayaknya les tembiring aja, soalnya saya belum pernah dapat tuh les tembiring. Selesai memancing baung, kami pun beranjak untuk istirahat. Saya akan menginap di rumah warga yang letaknya berada di tepi Sungai Kampar. Pemandangan Sungai Kampar di pagi hari ternyata cukup bagus, Strike Back Mania. Embun pagi seolah menyapa saya untuk menyongsong hari baru dengan target ikan berbeda. Nah, Strike Back Mania, hari ini mancingnya mau saya lanjutin nih. Tapi hari ini kita ganti teknik, pakai teknik casting. Targetnya itu lais tembiring. Oke, langsung aja mancing mania Strike Back. Mantap. Oke, ini sekarang kita udah nyampe di spot. Ini spotnya biasanya itu kalau ikan lais tembiring itu suka di tengah sungai yang berarus gitu. Jadi di bawahnya biasanya banyak tumpukan-tumpukan kayu yang hanyut ke bawah air, dia ngumpul di situ. Jadi kita markirin kapalnya ini agak ke pinggir. Nanti kita lempar ke tengah. Mudah-mudahan segera ada sambarannya. Oke? Begitu sampai spot, Irwan yang sedang iseng-iseng melempar justru mendapatkan sambaran pertama. Strike! Umpan soft lure-nya berhasil menarik perhatian sang predator. Ia tak mau melewatkan kesempatan untuk menaikkan ikan. Dengan tangan dinginnya, seekor ikan hampala berukuran besar berhasil dinaikkannya. Hampala biasanya berdiam diri di aliran yang dekat dengan arus. Ia bersiap untuk menunggu mangsa yang hanyut atau mendekati lokasinya berdiam diri. Melihat sekitaran perahu ada kayu-kayu yang terbawa arus, Angko pun dengan sigap melempar soft lure di lokasi tersebut. Instingnya berjalan mulus dan berhasil menarik perhatian predator. Jika dilihat dari tarikan dan lokasinya, sepertinya ikan hampala lah yang menyambar lure milik Angko. Benar dugaan saya, seekor hampala berhasil tersangkut di kail milik Angko dan menghiasi parade strike kami pada hari kedua ini. Tubuh ramping hampala dengan sisik berukuran besar mendukung pergerakan yang cepat dan agresif di arus deras. Melempar umpan dekat batang pohon bukan tanpa resiko, Strike Back Mania. Resiko paling tinggi, umpan bisa menyangkut di sela-sela kayu sehingga susah terlepas dan hilang. Oke, jadi ini kalau umpannya nyangkut di dasar, ini kan di dasarnya ini banyak kayu-kayu yang di bawah. Nah, kalau nyangkut tuh pakai alat ini, namanya lure retrieve. Berhasil, Bu? Berhasil dong. Wah, berhasil kan? Berhasil. Dari tadi dicoba lepasin pakai itu. Kalau enggak, lure-nya bakal nyangkut terus di dasar. Benangnya putus, nyajen jadinya.
Irwan yang sudah siap dengan pakaian tempurnya terus melempar umpan ke titik incar. Lokasi potensial tempat ikan berada terus ia sambangi. Strike! Usaha memang tidak mengkhianati hasil nih Strike Big Mania. Irwan langsung berduel dengan kekuatan ikan. Kepiawaiannya dalam menerapkan teknik casting berhasil menggiring seekor hampala ke atas perahu. Mantap! Jika hari sebelumnya Haris menjadi man of the match, namun hari ini ia tak kunjung mendapatkan sambaran. Hal tersebut ternyata tak menyurutkan semangatnya untuk terus mencari peruntungan. Strike! Duel melawan tenaga ikan pun tidak terelakkan. Tenaga ikan sepertinya tidak sebesar semangat dari Haris. Sebenarnya ikan hampala ini memiliki daging yang cukup enak untuk dimakan. Sayangnya duri halus yang banyak terdapat pada dagingnya sering membuat kita merasa kerepotan untuk mengkonsumsinya. Hingga semakin siang, tanda-tanda sambaran dari ikan lais pun semakin berkurang. Padahal lokasi tempat ia bermain-main sudah kami dapatkan. Biasanya kalau lais tuh sukanya spot yang kayak gitu. Tempat arus kencangnya. Harus pusing. Harusnya berpusing-pusing, berputar-putar itu harusnya. Kita yang pusing ya. Ini tapi belum ada sambaran dari tadi. Irwan yang hampir menyerah tiba-tiba berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Melihat dari titik lempar yang berada di tengah arus sungai yang memutar, sepertinya seekor lais lubuk yang menyambar umpannya. Duel berlangsung cukup singkat dan ternyata benar seekor lais lubuk atau lais apogon yang berhasil terkait di umpannya. Ukurannya memang belum besar, tapi inilah ikan target utama di hari kedua kami turun memancing. Arus berputar dan pusaran di tengah sungai dapat membantu ikan lais untuk menghemat energi dalam mencari mangsa. Lokasi seperti ini juga menjadi jalan pintas bagi ikan lais untuk berpindah tempat. Ketika kami akan berpindah spot, tiba-tiba mesin perahu kami rusak. Nah ini rencananya kita mau pindah spot ke lebih ke atas lagi. Tapi tiba-tiba mesinnya masalah nih. Kenapa nih kira-kira Angku? Oh ini tarikan engkolnya. Gak main lagi. Gak bisa diengkol mesinnya nih. Jadi kita hanyut nih ceritanya nih di sepanjang Sungai Kampar. Mudah-mudahan habis ini mesinnya segera bisa diengkol ya Angku ya. Iya. Jadi kita bisa geser ke spot yang lebih atas lagi. Bersamaan dengan mesin perahu kami yang mati, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Awan hitam pun dengan cepat datang menghampiri kami. Sepertinya kami tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan menuju hulu. Akhirnya saya dan Angko sepakat untuk kembali ke dermaga karena khawatir jika ada petir. Bagaimanapun juga piranti pancing kami yang berbahan karbon sangat rentan menjadi konduktor listrik yang aktif. Sedikit kecewa karena saya belum berhasil strike, namun keselamatan tetap menjadi yang utama. Gagal memancing akibat perubahan cuaca yang terjadi membuat saya masih penasaran dengan Sungai Kampar ini. Saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan warga di Muaro Sako untuk mencari ikan. Sepertinya menjaring ikan bersama ibu-ibu cukup seru nih Strike Big Mania. Strike Big Mania, hari ini saya mau ngikutin ibu-ibu ngejaring ikan. Masih di sekitaran Sungai Kampar nih. Tapi dia ada kayak danaunya gitu. Nih saya udah masuk nih sama 3 perahu. Jadi ini kita nanti masuk ke dalam, terus ngangkat jaring. Kita mau lihat ada ikan apa aja di dalam jaringnya. Oke. Menjaring ikan seperti ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para wanita di Muaro Sako. Selain untuk mencari lauk, hasilnya juga bisa menjadi tambahan untuk dijual. Ini saya lagi bantuin nenek buat ngejaring ikan nih. Udah banyak yang kena. Luar biasa di sini. Walaupun tiap hari dijaring, Ya. tapi ikannya masih banyak. Ini ekosistemnya masih bagus sekali.
Ikan-ikan yang terperangkap dalam jaring rata-rata adalah jenis ikan permukaan. Namun beberapa ikan dasaran seperti baung juga ikut tersangkut. Hampalannya juga kena jaring. Variasinya luar biasa di sini. Biasanya ibu-ibu akan datang ke sini untuk melihat hasil ikan yang terperangkap setiap hari. Strike Mania, ternyata ngelepasin ikan dari jaring ini nggak segampang kelihatannya. Kalau nenek kayaknya gampang aja ngelepasinnya. Ini saya kesulitan ya, apalagi kalau ukurannya agak besar gini. Mungkin karena pengalaman nenek yang dari muda ya Nek ya, udah ngejaring ya. Nah, jadi pengalamannya udah berpuluh tahun. Wajar kalau gampang ngelepasinnya. Ini saya satu ekor ya, bisa memakan waktu mungkin 1 menit nih. Disinilah kebersamaannya begitu terasa. Ibu-ibu yang sudah selesai mengambil ikan di jaringnya akan membantu yang belum selesai. Rata-rata butuh waktu sekitar setengah jam bagi ibu-ibu ini untuk mengambil ikan yang tersangkut di jaring. Tergantung pada hasil ikan yang didapatkannya. Nah, ini jaringnya udah habis. Sekarang kita mau balik ke arah pulang. Nanti kita mau lanjut ngasapin ikannya ya Nek. Iya. Sesampainya di dermaga, ikan-ikan ini akan langsung diolah. Sekarang sebelum ikannya disalai, ada beberapa ikan yang harus dibersihin dulu nih. Contohnya kayak ikan motan harus dibuang isi perutnya. Kalau ikan baung harus dibelah 2 dulu. Kalau ikan yang subahan ini nggak perlu diapa-apain, langsung disalai aja. Dibandingkan dengan dijual segar, harga ikan salai jauh lebih tinggi. Oke, ini ikannya udah selesai dibersihin. Sekarang langsung ditaruh di atas perapiannya nih, disalai. Ini biasanya perlu waktu berapa lama, Bu? Sehari jaring. Seharian. Iya, seharian. Ini disalainya seharian ternyata. Seharian. Iya. Harganya juga jadi 25.000 ya, Iya, 1 kilonya, Bu. Jadi 25.000 1 kilo. Kalau ikannya masih basah, cuma 5.000 1 kilo. Proses salai atau pengasapan ikan biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Jadi gak heran jika di setiap rumah sudah ada tempat pengasapan ikan. Setelah ikan tersusun rapi, langsung ditutup agar lebih maksimal. Nah, ini fungsinya ditutup seperti ini supaya tuh asapnya tuh tetap berkumpul di sekitar ikannya aja. Jadi proses pengeringannya itu lebih maksimal. Ini tinggal ditungguin aja. Mantap. Biasanya ikan salai akan langsung diambil oleh pengepul yang langsung datang ke lokasi. Jika tidak laku, ikan asap ini dapat dikonsumsi sendiri. Jika cara menyimpannya benar, ikan salai ini dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya. Setelah membantu ibu-ibu memasak salai ikan baung, sepertinya seru juga nih kalau saya ikut mengolahnya, Strike Big Mania. Nah, sekarang saya mau masak nih. Habis tadi bantuin ibu-ibu tuh ngangkatin jaring dan ngasapin ikan, saya dikasih baung asap nih. Nah, dibekalin baung asap nih. Jadi saya mau masak baung asap sambal merah. Yang gampang-gampang aja nih, buat makan sendiri aja. Bumbu rempah sambal merah sudah saya siapkan. Cara membuatnya cukup mudah, Strike Big Mania. Saya tinggal menghaluskan semua bumbu yang sudah ada. Jika ingin pedas, tinggal ditambahkan cabai rawitnya. Sekarang saya mau tumis bumbu yang udah halus ini. Aroma sambal ditumis ini memang menggugah selera untuk makan, jadi semakin lapar nih. Tuh, ini aromanya nih kayaknya cukup pedas nih sambalnya nih. Karena saya pakai cabai rawitnya tadi lumayan banyak. Proses memasak juga cukup cepat. Saya tinggal menunggu bumbu meresap sempurna pada daging ikan asapnya. Nah, jadi ini ikan salai ini nggak perlu diapa-apain lagi, soalnya dia udah diasapin selama 24 jam.
Jadi sebenarnya mau langsung dimakan gini juga udah bisa. Makanya tadi saya langsung masukin ke dalam sambal. Proses pengasapan ikan memang sudah dilakukan sejak lama. Fungsinya agar kadar air pada daging berkurang sehingga memperlambat proses pembusukan. Nah, ini baung asap sambal merahnya udah selesai. Langsung aja saya coba ini. Dari aromanya kayaknya asik sekali ini rasanya. Wow, rasanya benar-benar mantap nih Strike Big Mania. Sensasi rasa pedas bercampur dengan aroma smoky daging ikan asapnya. Ini ikan baung ini kan dagingnya itu relatif tebal ya. Jadi dicampur dengan bumbu sambal merah gini, dia rasanya agak unik karena ini baung asap. Jadi dia ada kayak aroma smoky-smoky gitu di lidah ya, terasa di lidah. Jadi dengan sambal merahnya ini yang pedasnya juga, ini agak berlebihan sih sebenarnya. Tapi malah jadi enak nih. Saya mau ngabisin dulu nih. Luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap.